Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema pelit berdoa, maka mantan akan meninggalkanmu selamanya. Ya, jadi ada pertanyaan menarik ke saya. Ustadz, saya ini sudah berdoa selama 2 tahun penuh agar mantan kembali kepada saya. Minimal ya, blokir akun media sosialnya itu dibuka. Ya, mulai berkomunikasi lagi dan memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang persoalan yang dihadapi ya, terlepas kemudian apapun yang menjadi kebijakan yang bersangkutan. Tetapi sepertinya kok setelah 2 tahun doa saya belum juga terlihat ada kemajuan hasilnya ya. Terus saya tanya kepada yang bertanya ya, Anda sudah berdoa berapa lama? Saya tanya ya. 2 tahun jawabannya. Ketika Anda berdoa selama 2 tahun itu, Anda berdoa pada waktu kapan saja? Ya, saya berdoa setiap selesai mengerjakan sholat. Artinya 5 kali ya. Ya, 5 kali setiap hari. Artinya kalau 5 kali berdoanya selama setahun kurang lebih 1.500 kali ya. Kalau 2 tahun kurang lebih 3.000-an kali berdoanya, minta agar pintu hati mantannya itu bisa terbuka, bisa mulai berkomunikasi lagi ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, berdoanya berapa lama ya? Ya, sekitar 5 menit setiap selesai sholat tadi, yang khusus tentang bab permantanan tadi. Nah, jadi jawaban saya apa? Jawaban saya, 1, doanya belum spesial, belum istimewa. Ya, jadi kalau kita bandingkan ya, jangankan minta untuk urusan duniawi tadi. Para ulama itu ketika mereka berdoa dan memohon ampunan kepada Allah, itu berurai air mata dan dilakukan selama berjam-jam. Malam hari mereka juga bangun di saat kita mendengkur nyenyak. Mereka menjauhkan lambungnya dari tempat tidurnya. Kemudian mereka berdoa, bermunajat sampai masuknya waktu fajar. Itu minta ampun atas dosa-dosa. Belum masuk ke item doa urusan duniawiyah tadi. Dan itu tidak dilakukan setahun 2 tahun. Mereka lakukan di sepanjang usia mereka. Ya, jadi ketika kita ini baru berdoa 5 menit setiap selesai sholat, artinya 5 dikali 5 waktu sholat 25 menit, setengah jam ya. Setengah jam kita lakukan sepanjang tahun dikali 2 ya, itu jumlah jamnya belum banyak jika dibandingkan dengan begitu luasnya waktu yang Allah berikan kepada kita. Belum lagi Allah masih memberikan waktu-waktu yang mustajab kepada kita untuk berdoa, tapi juga tidak kita manfaatkan. Ya, misal waktu mustajab itu ketika khatib sholat Jumat itu duduk di antara 2 khutbahnya, ya, atau ketika hujan sedang turun, dan seterusnya. Nah, jadi agar doa kita ini menjadi sesuatu yang bernilai, itu harus dilakukan dengan cara-cara yang istimewa. Karena apa? Karena meminta kepada Allah agar mantan kembali itu adalah permintaan yang spesial, permintaan yang istimewa. Karena itu juga harus dilakukan dengan cara-cara yang spesial dan istimewa. Bisa saja memang mantan itu di Lauhil Mahfuz itu tertulis
takdirnya tidak berjodoh dengan kita. Lah kita ini sekarang ya akan mencoba meminta kepada Allah agar takdir tadi dirubah. Anda mencoba merubah takdir dengan cara apapun ya. Misal pakai ilmu pelet, Anda kumpulkan 1000 orang dukun, takdir tidak akan pernah berubah. Ya, karena apa? Karena takdir itu hanya bisa diubah dengan doa. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Ya, jadi kita ini sedang menghadapi kerja besar. Merubah takdir itu sebuah pekerjaan besar, dan kita harus tahu bahwa mengubah takdir itu hanya bisa dilakukan dengan berdoa dan meminta kepada Allah. Dan tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi apapun nilai kualitas kita, ya, baik kita ini orang saleh ataupun orang yang tidak saleh, berdoa kepada Allah. Lah saya ini termasuk orang yang bukan ahli ibadah, Ustaz. Apa doa saya akan didengarkan oleh Allah? Orang berdoa itu harus yakin bahwa doanya dikabulkan. Yang kedua, ketika misal Anda ditinggalkan oleh mantan, Anda yang dikhianati, apapun nilai kualitas ibadah Anda, ya, bahkan mungkin sebelumnya Anda bukan seorang ahli ibadah, betul-betul jauh dari ibadah sekalipun, doa Anda sebagai orang yang dizolimi itu adalah doa yang terkabul. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dakwatul mazlumi mustajabah, wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu terkabul, meski yang berdoa adalah orang yang ahli maksiat, karena kemaksiatan yang ia lakukan itu ia tanggung sendiri. Jadi maksiat yang dia lakukan, dosanya dia tanggung. Tetapi karena dia dizolimi, dikhianati, dibohongi, diporoti, dan seterusnya tadi, karena dia terzolimi, doanya adalah doa yang terkabul untuk masalah orang yang telah mengkhianati dia tadi. Ya, jadi karena takdir itu sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz, ya, takdirnya misal Anda tidak berjodoh dengan mantan Anda. Kalau Anda pelit berdoa, hitung-hitungan waktu berdoa, mudah menyerah dalam berdoa, dijamin mantan akan meninggalkan Anda selamanya. Selesai. Karena dia memang bukan jodoh Anda. Kalau ingin dia kembali, satu-satunya jalan hanya berdoa. Memohon kepada Allah agar Allah bersedia mengubah takdir tadi dari mantan bukan jodoh Anda bisa menjadi jodoh Anda. Semuanya bisa terjadi jika Allah mengizinkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.